Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua Universitas Lampung tahun 2023. Saya bertugas di SMA Nurul Falah, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 12 MIPA dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, materi Dinamika Pelanggaran Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita mulai, coba meja kursinya dirapikan dulu. Tidak ada tas di atas meja. Kalau ada sampah boleh dibuang terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran,
Silakan untuk perwakilan kelas atau ketua kelasnya untuk memimpin doa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan hari ini kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun cuaca sudah mulai mendung. Bapak harap tidak mengurangi semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Ya, sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Muhammad Rahmat Putra Hidayat. Muhammad Rahmat Putra Hidayat. Siapa lagi? Putra Farul Paregi. Oke. Tiga orang yang tidak hadir. Muhammad Arya Saputra. Ya. Tidak hadirnya ada yang tahu keterangannya sakit apa atau izin? Muhammad Rahmat Putra Hidayat izin Pak. Muhammad Rahmat Putra Hidayat izin. Muhammad Farul izin. Tadi satu lagi izin juga. Oke. Mohon kesediaannya untuk berdiri teman-teman. Ya, kita nyanyikan secara bersama-sama. Kita benar membela yang benar. Maju tak getar, hati kita diserang. Maju serta mengusir penyerang. Maju serta tentu kita menang. Bergerak, bergerak, sentak-sentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, silakan duduk kembali. Baik, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama dengan penerapan model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Peserta didik dapat 1. Memahami dinamika pelanggaran hukum. Yang kedua, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hukum. Yang ketiga, memahami sanksi yang akan diterima apabila melanggar hukum. Dan yang keempat adalah berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kalian nanti bisa memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, masih ingat materi di minggu lalu tentang apa? Tentang penegakan hukum. Ada lembaga-lembaga apa sih yang berperan di dalam penegakan hukum? Coba yang di sini dulu, peran kejaksaan. Coba yang di sini peran kepolisian, peran hakim. Ada lagi nggak selain 3 itu? Ada apa? Kemudian komisi
mengisi pemberantasan korupsi. Nah, itu di minggu lalu kita sudah membahas yang namanya peran dari lembaga penegak hukum. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang dinamika pelanggaran hukum. Kita materi pembelajaran kita memiliki 3 penilaian. Sikap itu dilihat selama proses pembelajaran, dilihat dari kedisiplinan kalian, kemudian dilihat dari keaktifan kalian, serta dilihat dari tanggung jawab kalian selama mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan nanti dilihat atau dinilai berdasarkan hasil dari kerja kelompok kalian selama berdiskusi dan presentasi. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nanti kalian akan disajikan beberapa soal yang berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari. Oke. Kemudian untuk model pembelajaran kita menggunakan tadi adalah model problem based learning, di mana nanti kalian selama pembelajaran ataupun ketika kerja kelompok kalian akan disajikan lembar LKPD yang di dalamnya adalah berisi tentang kasus berkaitan pelanggaran hukum. Nanti kalian akan menganalisis secara kelompok. Oke, baik, kita langsung saja pembelajaran terkait dengan praktik perlindungan dan penegakan hukum. Silakan disimak baik-baik tayangan videonya. Karena tadi tayang videonya menceritakan tentang apa? Tentang pelanggaran. Ada yang bisa satu orang memberikan pendapatnya? Ya kan? Ya, silakan. Menurut saya sendiri, perlindungan hukum di Indonesia seperti yang tadi dijelaskan oleh murid-murid, yang katanya ke rumahnya mengalami diterobos maling, terus barang-barangnya diambil, HP, laptop, sampai helm. Nah, itu semua kalau korban melapor kejadian tersebut akan diberi perlindungan oleh pihak aparat. Tapi untuk seorang murid yang datang ke sekolah menggunakan motor di bawah umur, nggak punya KTP, nggak punya SIM, menurut saya ada banyak faktor-faktornya, dan kadang beberapa orang tua atau sekolah pun juga kayak mengizinkan aja murid-murid buat datang ke sekolah walaupun nggak punya SIM dan nggak punya KTP, karena ada banyak faktor. Pertama, seperti kita tahu di Indonesia sendiri pembangunannya juga kurang, fasilitasnya juga belum memadai. Kalau kita bandingin sama negara-negara yang udah maju, kalau negara-negara kan masih dalam negara berkembang, jadi makanya kita tuh fasilitasnya kurang. Tapi kalau di negara-negara maju, fasilitas murid-murid untuk ke sekolah itu disediakan oleh pemerintah. Kayak misalnya ada banyak busway, bahkan di daerah-daerah pelosok pun mereka punya standar fasilitas transportasi yang memadai, sehingga akan mengurangi banyaknya anak-anak berjuang umur untuk menggunakan transportasi yang akhirnya melanggar hukum yang ada di negaranya.
Tapi karena di Indonesia sendiri kayaknya masih belum ada fasilitas yang memadai, jadi mereka terpaksa dan mau nggak mau menuju ke sekolah pakai motor walaupun mereka nggak punya SIM dan KTP dan juga di bawah umur. Oke, ya, baik sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan untuk Yara. Ada yang mau memberikan pendapat yang lainnya? Oke, silakan. Menurut saya sih pelanggaran hukumnya sering terjadi di Indonesia ya Pak. Karena banyak banget orang tua emang yang kurang perhatian kan. Sebenarnya bang dari hukum itu kan umur yang boleh bermotor itu yang memang punya SIM aja kan, yang emang udah dewasa. Karena kalau misalnya anak di bawah umur nih nggak bawa motor kan, kadang emang main jauh-jauh nggak pakai helm atau keselamatannya kurang kan, jadi bisa aja dia kayak terjadi apa-apa di jalan gitu kan, sering melanggar juga. Oke, ya, terima kasih atas tanggapannya dari Naila. Kasih tepuk tangan kembali. Sekarang dari hukum atau arti pelanggaran hukum itu apa sih? Orang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Sikap seseorang yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, berarti adanya suatu pelanggaran karena tidak sesuai dengan aturan. Nah, penyebab dari pelanggaran hukum yang pertama di sini adalah pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai suatu kebiasaan. Kenapa demikian? Karena sudah sering terjadi. Kemudian apa lagi? Karena hukumnya tidak sesuai. Artinya hukumnya masih lemah, sehingga orang yang melakukan kesalahan itu menganggap itu sudah menjadi kebiasaan dan hukumnya pun dianggap sebagai hal yang rendah. Jadi hukumannya tidak sesuai. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan ke tayangan berikutnya. Nah, ini contoh-contoh pelanggaran hukum yang ada di lingkungan. Yang pertama di lingkungan mana? Keluarga. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, sekolah. Yang keempat, bangsa dan negara. Kita mulai dari yang pertama, yaitu di lingkungan keluarga. Salah satu contohnya adalah menonton acara televisi yang tidak sesuai dengan usia anak-anak. Hati-hati ya. Sekarang banyak tayangan-tayangan yang sudah mulai menjurus ke arah dewasa. Artinya dengan kemajuan teknologi yang sekarang semakin canggih, anak kecil sudah dapat menggunakan handphone. Itu kita harus lebih berhati-hati, dan itu merupakan suatu pelanggaran yang ada di lingkungan keluarga. Sekarang yang kedua, yaitu di lingkungan sekolah. Salah satu contohnya dengan kelompok kalian masing-masing. Kemarin atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membagi kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 orang. Oke, ada berapa kelompok kemarin? 4. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, mungkin kelompok 4 boleh di belakang. Ya, baik. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Bapak ada lembar LKPD berkaitan dengan tugas kita hari ini. Tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Ada 2 kasus di sini. Pertama tentang kasus konsultan bangkrut cetak uang palsu. Yang kedua berkaitan dengan berniat jual gajah. Nah, dari kedua kasus ini masing-masing kelompok hanya membahas satu kasus. Jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu kasus pertama, kelompok 3 dan kelompok 4 kasus kedua. Jadi silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Mana untuk kelompok 3?
Sudah bisa dipahami tentang kasusnya? Sudah Pak? Sudah ya? Sudah dapat solusinya atau jawabannya? Sedang didiskusikan. Oke. Handphonenya dimanfaatkan ya, coba cari-cari informasi yang lainnya. Ekonomi yang pertama. Berarti karena himpitan ekonomi ya, makanya kenapa kejadian tersebut bisa terjadi. Oke, kita lengkapi lagi aja berarti kalimat-kalimatnya. Terus kalau ininya, berarti jenis pelanggaran yang menjadi kasus tersebut apa aja kan? Ini ya, ini masuk uang sama terus kalau misalnya dari kasus uang cetak uang palsu sendiri, ini ada di pasal berapa tadi? Berapa sih? Karena faktor himpitannya ekonomi, yang kedua karena faktornya lingkungan, dan yang ketiga karena rendahnya tingkat pendidikan. Yang berikutnya jelas jenis pelanggarannya itu yang dilakukan adalah tindak pidana pemalsuan objek. Dan yang bertiganya untuk pemalsuan uang ketentuan undang-undang yang dilanggar yang di Buku 07/2011 dan pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 28 tentang perbuatan tindak pidana yang berkelanjutan sanksinya. Tapi kalau Sepakati. misalkan ayat 1 dan 2 dan 3 nya ini artinya Gimana diskusinya sudah selesai? Ya. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Yang 4? Oke, hebat semua. Oke, karena sudah menyelesaikan, coba kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Nah, karena semuanya kalian sudah anak-anak dan hebat. Oke, siapa yang siap atau bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusi hari ini? Kelompok 1. Ya, ayo, tangan dulu kelompok 1. Ya, sekarang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah kasus pelanggaran hukum yaitu percetakan uang palsu. Akan saya jelaskan sedikit tentang kasus ini, di mana ada seorang bapak berinisial HT yang mencetak uang palsu. Nah, beliau ditangkap saat ingin menggunakan uang palsu di salah satu warung yang berada di daerah Palu. Audio Jungle. Nah, mengapa orang tersebut bisa melakukan percetakan uang palsu? Dari kasus tersebut, dia menjelaskan HT ini berkaitan bahwa dia merupakan dosen yang sudah pensiun dan mengalami kebangkrutan setelah dia menjadi konsultan. Jadi, kalau dipersingkat, secara terang-terangan jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bapak HT tersebut adalah pencetakan uang palsu, di mana uang palsu itu merupakan hal yang ilegal di Indonesia. Yang ketiga, apa sih ketentuan perundang-undangan yang dilanggar? Ketentuan yang dilanggar oleh Bapak HT ini tertera dalam pasal 244 KUHP yang menjelaskan barang siapa yang dengan sengaja membuat uang, dengan sengaja menyebar atau dengan sengaja mengeluarkan keluar
paling lama 20 tahun. Yang keempat, sanksi apa kemungkinan akan diterima pelaku? Nah, karena ada banyak pertimbangan dari kasus-kasus tersebut, seperti bapak itu merupakan kepala keluarga dan bapak tersebut tidak menyebarkan uangnya ke pihak asing, alias dia pakai untuk keperluannya sendiri, sehingga sanksi yang akan diberikan tidak sampai 20 tahun penjara, melainkan 10 tahun dan dengan denda sebesar 10 miliar. Yang kelima, solusi apa? Mencegah terlalunya kasus tersebut. Solusinya kita harus mengedukasi nih ke masyarakat tentang bahayanya uang palsu. Seperti apa? Kenapa? Apa dampak negatif dari beredaran uang palsu? Nah, dengan adanya uang palsu di Indonesia ini akan terjadi inflasi. Inflasi itu merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi gimana nih inflasi itu kayak gimana sih? Jadi inflasi itu misalnya kalau uang beredar secara luas, jadi harga barang-barang itu akan mahal. Seperti suatu kasus di suatu negara di mana. Ada yang ingin bertanya? Oke, ya silakan mungkin dari kelompok. Sanksi apa yang diberikan bagi yang berani mencetak uang palsu? Nah, sanksi yang diberikan kepada seseorang yang Mencetak uang palsu. Oke, seperti yang dijelaskan tadi di pasal 244 KUHP, barang siapa yang sengaja menyebar dan mencetak uang palsu akan dikenakan denda sebesar 10 miliar dan penjara maksimal 20 tahun. Tentu dalam pertimbangan di peradilan juga. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, yuk silakan. Apa saran pencegahan dan pemberantasan uang rupiah palsu oleh Bank Indonesia apabila Anda menemukan uang yang diragukan keasliannya? Oke, jadi jika ada salah satu dari kita atau dari kalian saat melakukan bertransaksi menemukan nih, wah curiga nih ada uang palsu, apa nih yang harus kita lakukan? Saat bertransaksi kita minta jangan sopan dan jangan ngomong-ngomong dulu. Kita jelaskan kepada pemberi uang palsu tersebut bahwa adanya kecurigaan dalam keberadaan uang asli tersebut. Setelah itu minta kepada pemberi uang itu untuk menyerahkan uang tersebut ke pihak-pihak yang berwajib, dan juga jangan salah paham dulu. Siapa tahu orang yang memberi uang palsu itu nggak tahu kalau uang itu uang palsu. Nah, sekian dari kami. Saya Sinta Rusbaga. Saya Karisma Sofiana, saya dari sekarang. Saya Sofiana. Pamit undur diri. Presentasi kita mengenai kasus hukum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi dan analisis kami tentang kasus jual ganja. Kasus ini tentang ABK yang diringkus polisi di penjaringan seorang anak buah kapal ABK yang berinisial R berniat menjual ganja kering di atas kapal ikan. Namun sebelum berangkat di kapal untuk mendapatkan tuna diringkus oleh anggota kepolisian polsek penjaringan. Oleh karena itu kami menganalisis kasus tersebut, yaitu adalah faktor penyebab terjadinya kasus tersebut, yaitu berlaku hukum pasal supply dan demand, yang berarti selama demand atau permintaan masih ada, maka selama supply persediaan akan berusaha ada. Yang kedua, gaji yang tidak mencukupi kebutuhan hidup. Yang ketiga, kurang tegaknya aparat penegak hukum untuk membuat para pengedar gerah sehingga membuat pengedaran narkoba masih bebas berlaku. Yang kedua, Oke, silakan bagi kelompok lain yang mau memberikan pertanyaan terkait tentang kasus yang kedua. Dari kelompok dua dulu, silakan. Apa saja pasal yang berlaku dan jenis tindakan pidana bagi para pengedar dan pengguna ganja? saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu jenis pelanggaran apa saja yang dilakukan. Dalam kasus ini, pelaku telah melakukan pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan narkotika dan mengonsumsi obat-obatan
Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, yuk silakan. Apa nama badan atau lembaga yang menangani kasus pembunuhan Bapak? Kita sebutkan ininya, apa namanya? Bagaimana cara menanganinya? Badan atau lembaga yang menangani kasus narkotika ini Badan Narkotika Nasional atau disebut dengan BNN. BNN ini adalah badan non-struktural yang bertanggung jawab langsung dengan Presiden dan menangani kasus-kasus dan menyelidiki kasus-kasus narkoba yang terjadi di Indonesia. Cara mencegah terjadinya pelanggaran kasus narkoba itu cukup mudah ya, misalkan dengan cara membatasi pergaulan, jangan sampai terjerumus dengan pergaulan bebas, terus menggunakan waktu dan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Gitu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1 dan kelompok 4. Presentasinya sudah luar biasa, penyampaian materinya sudah cukup baik, dan tadi menjawab soal juga dengan sangat tepat. Argumentasinya, hasil diskusinya, Bapak rasa untuk hari ini Bapak salut untuk kalian semua, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Ini termasuk ke dalam nilai pengetahuan kalian. Ada 5 pertanyaan berupa uraian yang harus kalian kerjakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit dari sekarang. Ya, ini soalnya Bapak berikan. Nanti tolong langsung dikerjakan. Soal sudah Bapak berikan, sudah Bapak bagikan. Silakan kalian mengerjakan soal dengan baik. Usahakan kerjakan secara sendiri, ya, walaupun duduknya masih berdekatan, tapi Bapak harap kalian tidak saling mencontek, karena tadi kita sudah belajar mencontek itu merupakan suatu pelanggaran yang ada di lingkungan sekolah. Jadi usahakan kerjakan secara sendiri atau mandiri. Ya, langsung saja dikerjakan, langsung jawab di situ di lembar di bawahnya, soal yang paling bawah. Ya, karena waktu kita sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah terjawab semua? Sudah terjawab semua, Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompoknya untuk mengumpulkan dan menyerahkan di bawah ke depan. Oke, ayo silakan. Terima kasih. Kita tutup materi kita hari ini. Bapak ingin kita sama-sama membuat kesimpulan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tentang judul dinamika pelanggaran hukum. Bapak persilakan, mungkin di antara kalian ada yang siap untuk memberikan kesimpulan? Saya. Ya, oke, silakan. Kesimpulan dari dinamika penduduk yaitu pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang berlaku yang bertentangan dengan aturan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Contohnya lingkungan keluarga: 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Lingkungan masyarakat, yaitu main hakim sendiri. Dan 3. Lingkungan sekolah, contohnya penyelesaian ketika ulangan. Dan 4.
orang di negara Indonesia. Oke, ya, baik sekali kesimpulan yang sudah diberikan, di mana yang namanya hukum ini merupakan suatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pelanggaran tersebut bisa terjadi di mana saja, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan bangsa dan negara. Nah, selanjutnya Bapak ingin minta refleksinya terkait dengan pembelajaran hari ini. Gimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siapa yang akan memberikan refleksinya? Perwakilan satu orang. Saya Jara, silakan. Saya sangat senang hari ini karena kita semua jadi bisa berdiskusi bersama mengenai dinamika pelanggaran hukum. Jadi saya juga bisa mengetahui pendapat-pendapat dari beberapa orang yang tentunya berbeda-beda, jadi bisa bertukar pikiran, terus menambah intelektualitas kita, dan jadinya menambah ilmu juga di sini. Jadi saya sangat senang. Semoga saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berdiskusi seperti ini lagi di lain waktu. Oke, ya, terima kasih atas refleksi pembelajaran hari ini. Ada yang mau menambahkan atau cukup? Cukup. Oke, ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terakhir tepuk hebatnya ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, mengingat waktu kita juga sudah selesai dalam pembelajaran hari ini, sebelum kita tutup untuk materi kita hari ini, jangan lupa pelajari lagi materi yang sudah dipelajari di semester pertama ini untuk persiapan kalian mengikuti ujian akhir semester, atau yang sekarang dikatakan sebagai asesmen sumatif akhir semester. Oke, mari sama-sama kita tutup hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.